Romo, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah bersama Komsos Paroki Santo Petrus Prosari Solo. Sebelum memasuki renungan hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Romo, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari, kutipan sabda yang kita renungkan hari ini memiliki pesan yang amat tegas dan jelas bagi kita sebagai pengikut Kristus. Belajarlah memiliki hati yang penuh kerahiman, agar dapat mewartakan kedamaian
dimanapun kita berada. Pada peringatan Hari Komunikasi Sedunia tahun 2018, Paus Fransiskus mengajak umat Katolik di seluruh dunia agar senantiasa dapat membawa kabar baik. Disadari bahwa kemajuan teknologi saat ini, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, membawa serta manfaat sekaligus dampak negatif yang perlu untuk diwaspadai. Salah satu yang menjadi fokus perhatian Paus adalah tentang maraknya penyalahgunaan media sosial sebagai wadah penyebaran konten negatif, baik berupa kabar bohong atau hoax, maupun ujaran kebencian atau hate speech. Dalam pesannya, Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk terlibat dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Bahasa dan gerak atau ekspresi harus mengirimkan rahmat belas kasih, sehingga dapat menyentuh hati semua orang dan menginspirasi mereka untuk menemukan jalan yang mengarah kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan diri kita? Sebagai pengikut Kristus, sanggupkah kita senantiasa mewartakan kebenaran dan damai dalam hidup sosial kita setiap hari? Terutama dalam memanfaatkan aneka media sosial saat ini. Di tengah arus berita bohong dan ujaran kebencian yang marak di media sosial, sanggupkah kita menjadi pribadi yang tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak mudah panik menghadapi segala rupa informasi di dunia maya? Syukur-syukur bila kita mampu terlibat dalam gerakan literasi media di tengah-tengah masyarakat kita sendiri. Marilah kita semakin bijak menyikapi berbagai macam interaksi sosial dan media sosial dengan cara semakin mudah mengampuni kesalahan orang lain, semakin mampu menjadi pewarta kabar sukacita keselamatan, serta menjadi berkat dan saluran kasih bagi sesama. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.